John C. Maxwell, yang dikenal sebagai seorang pakar kepemimpinan di Amerika, dalam bukunya yang berjudul Building Leadership Within You, mengembangkan kepemimpinan di dalam diri Anda, ia mengatakan bahwa segala sesuatu bangkit dan jatuh tergantung kepemimpinan. Sekali lagi, segala sesuatu bangkit dan jatuh tergantung kepemimpinan. Dan perubahan apapun yang terjadi di dalam sebuah organisasi, itu digerakkan oleh seorang pemimpin. Salah satu jenis buku yang biasa saya baca adalah buku tentang leadership atau kepemimpinan. Hal ini karena menurut saya, tema kepemimpinan merupakan tema yang sangat menarik dan penting untuk dipelajari dan dipraktekkan di dalam organisasi model apapun, baik itu perusahaan, organisasi sosial, termasuk negara atau pemerintahan. Bagi saya, kalau kita membaca atau belajar tentang kepemimpinan, kita akan dapat tambahan wawasan tentang misalnya bagaimana seorang pemimpin harus membuat perubahan, termasuk membedakan mana yang harus diubah dan mana yang tidak perlu diubah. Kemudian juga tentang misalnya pemecahan masalah atau problem solving dan lain sebagainya. Juga mengenai betapa pentingnya faktor yang dapat membangun kepercayaan kepada seorang pemimpin, yaitu integritas dan etika. Itu semua dapat kita pelajari dari mereka-mereka, para pemimpin manapun di bidangnya masing-masing, yang sudah lebih dahulu kenyang makan asam dan garam kehidupan dunia kepemimpinan. Itu semua dapat kita pelajari kalau kita mau belajar tentang kepemimpinan, baik melalui membaca buku, mengikuti seminar, dan lain sebagainya. Lalu sedikit-sedikit mulai kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing, di lingkungan organisasi kita masing-masing. Memang, mempelajari kepemimpinan dan benar-benar memimpin merupakan dua hal yang berbeda. Namun, kita bisa melakukannya dengan cara learning by doing, belajar yang aktif dan praktis, belajar sambil melakukan atau mempraktekkan. Mungkin ada juga di antara kita yang berpikir bahwa belajar kepemimpinan itu tidak penting, karena tidak mungkin juga kita bisa menjadi seorang pemimpin besar. Ketika kita belajar tentang kepemimpinan atau leadership, menurut saya kita juga tidak perlu berpikir terlalu jauh dengan berharap menjadi seorang pemimpin besar, karena itu semuanya juga ada prosesnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan dirinya. Apakah ia akan menjadi seorang pemimpin besar atau tidak? Atau mungkin ada juga di antara kita yang berpikir bahwa belajar kepemimpinan itu tidak penting karena merasa diri kita adalah orang kecil atau bukan seorang pemimpin. Ini tentu bisa benar, bisa juga kurang tepat. Menurut saya, justru karena saat ini mungkin posisi kita sebagai orang kecil atau bukan seorang pemimpin, maka adalah hal yang tepat kalau kita belajar tentang kepemimpinan. Jadi misalnya suatu saat kita mendapat mandat untuk menjadi seorang pemimpin di tempat kita atau organisasi kita masing-masing, setidaknya kita sudah siap dan tahu bagaimana harus memimpin, karena kita sudah mempersiapkan diri sejak dini. Atau ketika kita belajar tentang kepemimpinan, tidak usahlah kita berpikir terlalu jauh tentang apakah ke depan kita akan menjadi seorang pemimpin, termasuk menjadi seorang pemimpin besar. Kita berpikir yang sederhana saja, yaitu setidaknya kalau kita mau belajar tentang kepemimpinan atau leadership, maka itu artinya kita belajar memimpin diri kita sendiri supaya punya kualitas yang semakin baik. Kalimat kuncinya adalah kita belajar leadership atau kepemimpinan supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri dengan lebih baik. Sekali lagi, kita belajar leadership atau kepemimpinan supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri dengan lebih baik. Saya bukanlah seorang pakar kepemimpinan tentunya. Yang pasti, saya juga adalah seorang pembelajar kepemimpinan. Masih belajar dan akan terus belajar ke depan. Demikianlah sharing dari saya. Semoga setiap kita dapat bermanfaat bagi sesama kita
melalui bidang kita masing-masing. Sukses untuk kita semua. Apakah Anda juga tertarik belajar kepemimpinan? Silakan berkomentar di kolom komentar.